Korea Utara, sebuah negara kecil di Asia Timur yang namanya hampir selalu muncul dalam percakapan tentang nuklir, konflik, dan rezim otoriter. Bagi sebagian orang, negara ini hanyalah headline berita atau potongan gambar parade militer yang terlihat serba megah. Namun di balik simbol-simbol itu, terdapat sistem politik yang unik sekaligus membingungkan, yang sulit dipahami bagi sebagian orang. Politik di Korea Utara bukan sekadar soal siapa yang memimpin. Ia adalah gabungan antara ideologi, kontrol penuh negara, dan kekuasaan yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Untuk memahami negeri ini, kita perlu melihat bagaimana sistem politiknya berjalan, apa yang membuatnya berbeda dari negara lain, dan bagaimana rakyat hidup di bawah aturan tersebut. Video ini akan mengajak kita menelusuri politik Korea Utara secara lebih dalam. Dari kepemimpinan Kim Jong-un, ideologi yang menopang kekuasaan, hingga bagaimana negara kecil ini mampu memaksa dunia untuk terus memperhatikannya. Bersama narasi terlarang, mari kita bahas bersama-sama. Kim Jong-un, nama yang sekarang sudah dikenal hampir semua orang di dunia. Namun, jika kita mundur ke tahun 2011, saat ia tiba-tiba muncul sebagai pemimpin baru Korea Utara, banyak orang meragukannya. Waktu itu usianya baru sekitar 27 tahun. Ia menggantikan ayahnya, Kim Jong-il, yang wafat setelah memimpin negara selama hampir 2 dekade. Kematian Kim Jong-il sempat menimbulkan pertanyaan besar. Apakah sistem politik Korea Utara bisa bertahan dengan seorang pemimpin muda yang tidak punya pengalaman panjang di pemerintahan? Dunia memandang Kim Jong-un dengan rasa curiga. Bahkan sebagian menganggap ia hanyalah boneka keluarga Kim yang akan mudah dikendalikan lingkaran elit militer. Namun kenyataannya, dalam beberapa tahun pertama, ia justru menunjukkan hal berbeda. Alih-alih tampak lemah, Kim Jong-un bergerak cepat untuk mengkonsolidasi kekuasaan. Langkah pertamanya cukup jelas, menyingkirkan siapapun yang berpotensi menantangnya. Bahkan kerabat dekat dan pejabat tinggi militer tidak luput dari eksekusi atau pengasingan. Pesan politiknya sederhana, kekuasaan di Korea Utara tidak terbagi, dan ia bukan sekedar penerus, melainkan penguasa penuh. Perbandingan bisa kita lihat dengan negara lain. Banyak sistem politik dunia yang ketika pemimpin baru naik, biasanya ada masa transisi, kompromi, atau pembagian kekuasaan. Tapi di Korea Utara, transisi itu berlangsung singkat dan penuh ketegasan. Kim Jong-un langsung memastikan tidak ada ruang bagi oposisi, karena memang oposisi tidak pernah benar-benar ada di sana. Sejak saat itu, dunia mulai memahami, Kim Jong-un bukan sekedar anak muda yang diwarisi tahta. Ia adalah penguasa yang siap melanjutkan tradisi politik keluarganya, tradisi yang menempatkan kekuasaan absolut sebagai fondasi utama. Untuk memahami politik Korea Utara, ada satu hal mendasar yang harus kita pahami terlebih dahulu. Negara ini bukan hanya dipimpin oleh seorang individu, tetapi oleh sebuah dinasti keluarga. Keluarga Kim sudah memegang kendali sejak tahun 1948, ketika Korea Utara pertama kali berdiri dengan Kim Il-sung sebagai pemimpin. Sejak saat itu, kepemimpinan selalu berpindah secara turun-temurun, dari Kim Il-sung ke anaknya, Kim Jong-il, dan kemudian ke cucunya, Kim Jong-un. 3 generasi dengan satu garis kekuasaan yang tidak pernah putus. Secara resmi, Korea Utara menyebut dirinya sebagai Republik Demokratis Rakyat. Namun, sistemnya jauh berbeda dengan pengertian demokrasi yang kita kenal. Di sana, hanya ada satu partai politik yang dominan, yaitu Partai Pekerja Korea. Partai ini bukan sekedar wadah politik, melainkan instrumen yang dipakai keluarga Kim untuk mengatur semua aspek kehidupan negara, mulai dari kebijakan ekonomi, militer, hingga pendidikan dan budaya. Meski ada lembaga seperti parlemen atau kabinet, fungsinya lebih bersifat simbolis. Semua keputusan penting pada akhirnya tetap kembali kepada satu pusat, keluarga Kim. Bahkan, ideologi negara, hukum, dan arah pembangunan dirancang untuk memperkuat legitimasi mereka.
Kalau kita bandingkan dengan negara lain, ada yang menyebut Korea Utara sebagai monarki terselubung. Kenapa? Karena pola warisan kekuasaan sangat mirip dengan kerajaan, meski dikemas dengan nama republik. Bedanya, di kerajaan biasanya rakyat tahu mereka hidup dalam sistem monarki. Sementara di Korea Utara, rakyat diberitahu bahwa mereka hidup dalam sistem demokratis rakyat. Padahal, kenyataannya kekuasaan diwariskan dari ayah ke anak. Disinilah kita bisa melihat keunikan sekaligus kekakuan politik Korea Utara. Negara lain mungkin bisa mengalami perubahan pemimpin melalui pemilu atau pergantian partai. Namun di Korut, politik hanya berputar di satu lingkaran keluarga yang sejak awal telah membangun sistem agar tidak ada jalan keluar selain tetap berada di bawah kendali mereka. Setiap sistem politik butuh landasan ideologis untuk bertahan. Di Korea Utara, fondasi itu disebut Juche. Secara sederhana, Juche sering diterjemahkan sebagai kemandirian atau berdiri di atas kaki sendiri. Namun, dalam praktiknya, Juche bukan hanya ide tentang ekonomi atau politik. Ia telah menjadi semacam agama negara yang melegitimasi kekuasaan keluarga Kim. Awalnya, konsep Juche diperkenalkan oleh Kim Il-sung pada tahun 1950-an. Pesan utamanya, rakyat Korea Utara harus mandiri, tidak bergantung pada negara lain, baik dalam hal politik, militer, maupun ekonomi. Sekilas terdengar seperti semangat nasionalisme yang wajar. Namun, perbedaan terbesarnya ada pada bagaimana ide ini dipakai. Di banyak negara, nasionalisme bisa mendorong kebanggaan dan persatuan rakyat. Sementara di Korea Utara, Juche digunakan untuk menutup pintu dari pengaruh luar dan membenarkan kontrol total negara terhadap rakyatnya. Di bawah Juche, pemimpin diposisikan bukan sekedar kepala negara, melainkan simbol mutlak dari kemandirian bangsa. Artinya, loyalitas kepada pemimpin identik dengan loyalitas kepada negara. Tidak ada pemisahan antara mencintai tanah air dengan memuja keluarga Kim. Keduanya dilebur menjadi satu kesetiaan tunggal. Dalam praktik sehari-hari, Juche menjadi alasan kenapa rakyat Korea Utara harus patuh, meski hidup dalam kesulitan. Krisis pangan, isolasi internasional, hingga keterbatasan teknologi, semuanya dibingkai sebagai ujian bagi rakyat yang setia. Bertahan dalam kesulitan dianggap bukti kecintaan kepada negara. Kalau kita bandingkan dengan negara lain, ideologi nasionalisme biasanya bisa berdampingan dengan keterbukaan. Misalnya nasionalisme Indonesia yang tetap membangun hubungan internasional, atau nasionalisme Jepang yang modern tapi adaptif. Korea Utara mengambil jalan berbeda, menutup diri rapat-rapat dan menjadikan kemandirian sebagai alasan permanen untuk menolak perubahan. Namun ironinya, meski mengusung kemandirian, Korea Utara tetap bergantung pada bantuan luar negeri, terutama dari Cina. Artinya, Juche lebih banyak berfungsi sebagai slogan politik ketimbang kenyataan ekonomi. Inilah realitas kekuasaan di Korea Utara. Ideologi bukanlah tujuan, melainkan alat untuk melanggengkan dinasti. Untuk benar-benar memahami politik Korea Utara, kita tidak bisa hanya melihat ke pucuk kekuasaan. Kita juga harus melihat ke bawah, ke kehidupan rakyat sehari-hari yang menjadi objek utama dari sistem itu. Hidup di Korea Utara berarti hidup dalam dunia yang sepenuhnya dikendalikan negara. Informasi dari luar hampir mustahil masuk. Tidak ada akses internet bebas, tidak ada media asing, dan bahkan film atau lagu dari luar bisa dianggap kejahatan serius. Apa yang rakyat ketahui tentang dunia semata-mata datang dari media milik negara. Media yang setiap hari menampilkan pemimpin mereka sebagai sosok luar biasa yang tak pernah salah. Propaganda di Korea Utara tidak sekedar kampanye politik. Ia hadir di setiap aspek kehidupan, dari pelajaran sekolah, berita televisi, hingga seni dan budaya. Sejak kecil, anak-anak diajari untuk menghormati keluarga Kim, menghafalkan kisah kepahlawanan mereka, dan meyakini bahwa semua yang mereka miliki datang dari kemurahan sang pemimpin. Dalam arti tertentu, keluarga Kim diposisikan layaknya figur suci. Kehidupan rakyat juga diatur ketat oleh sistem Songbun.
sebuah klasifikasi sosial yang menentukan status seseorang berdasarkan loyalitas keluarganya kepada rezim. Songbun mempengaruhi segalanya, pekerjaan, pendidikan, hingga tempat tinggal. Jika keluarga dianggap setia, kesempatan lebih terbuka. Tapi jika dianggap pernah melawan, hidup mereka bisa terkunci dalam lingkaran kemiskinan dan diskriminasi turun-temurun. Namun di balik semua itu, ada realitas yang tak bisa disembunyikan sepenuhnya. Krisis pangan yang berulang, ekonomi yang rapuh, dan keterbatasan teknologi membuat banyak rakyat hidup di ambang kesulitan. Mereka mungkin tidak bisa mengungkapkannya secara terbuka, tapi rasa lapar dan kekurangan adalah bagian nyata dari kehidupan sehari-hari. Jika kita bandingkan dengan negara tetangganya, Korea Selatan, kontrasnya terasa begitu mencolok. Sementara warga Seoul menikmati internet cepat, kebebasan berekspresi dan kemajuan ekonomi, warga Pyongyang dan kota-kota lain di utara masih berjuang dalam sistem tertutup yang menuntut kesetiaan penuh. Dua bangsa yang awalnya satu, kini hidup dalam realitas politik yang seolah berasal dari dua dunia berbeda. Disinilah kita bisa melihat betapa kuatnya mesin propaganda. Ia mampu membuat rakyat menerima kenyataan pahit, sekaligus menutupi perbedaan besar dengan dunia luar. Dan selama mesin itu bekerja, sistem politik Korea Utara tetap bisa bertahan. Korea Utara adalah paradoks. Negara kecil, miskin, dan terisolasi, tapi tetap berhasil menjadi pusat perhatian dunia. Sebuah sistem politik yang tidak berubah selama lebih dari 7 dekade, yang bertahan bukan karena keterbukaan, melainkan karena kontrol ketat dan rasa takut. Di bawah kepemimpinan Kim Jong-un, roda kekuasaan tetap berputar seperti generasi sebelumnya. Keluarga Kim masih menjadi pusat, Partai Pekerja Korea masih menjadi alat, ideologi Juche masih menjadi tameng, dan rakyat masih hidup di dalam lingkaran propaganda. Perubahan, jikapun ada, hanya terjadi di permukaan, sementara fondasi tetap sama. Kekuasaan absolut tanpa ruang bagi oposisi. Namun di balik semua itu, ada kenyataan yang sering luput dari perhatian. Politik Korea Utara bukan hanya cerita tentang satu pemimpin atau satu keluarga. Ia juga adalah cerita tentang jutaan rakyat yang hidup dalam sistem yang mereka tidak pilih, tapi harus jalani. Mereka yang setiap hari bangun dengan aturan yang sudah ditentukan, dengan informasi yang sudah dipilah, dan dengan masa depan yang ditutup rapat. Bagi dunia luar, Korea Utara bisa tampak sebagai teka-teki, bahkan bahan lojokan. Tapi bagi rakyatnya, ini adalah realitas yang menentukan segalanya, dari pekerjaan, makanan, hingga cara berpikir. Inilah yang membuat kita perlu berhenti sebentar dari sekadar menertawakan dan mulai mencoba memahami. Karena dengan memahami, kita bisa melihat bahwa politik bukan hanya soal pemimpin dan kekuasaan, tapi juga tentang bagaimana kekuasaan itu mengubah hidup manusia. Dan dalam kasus Korea Utara, kekuasaan telah membentuk sebuah dunia yang sepenuhnya berbeda dari yang kita kenal. Memahami politik Korea Utara memberi kita satu pelajaran penting. Dunia ini penuh dengan realitas yang berbeda dari apa yang kita jalani sehari-hari. Semakin banyak kita tahu, semakin jelas bahwa politik bukan hanya soal pemimpin dan kekuasaan, tapi juga tentang kehidupan manusia yang ada di baliknya. Jika menurutmu cerita ini membuka sudut pandang baru, jangan biarkan berhenti di sini saja. Bagikan video ini agar lebih banyak orang bisa melihat sisi lain dari dunia yang jarang terungkap. Dan jika kamu ingin terus mengikuti narasi-narasi lain yang mengupas realitas dengan cara berbeda, dukung channel ini dengan menekan like, subscribe, dan aktifkan loncengnya. Karena bersama Narasi Terlarang, kita akan terus menyingkap cerita-cerita yang jarang dibahas, tapi penting untuk dipahami.